Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo, kami dari kelompok 4 Pancasila akan mengangkat kasus dengan judul kejahatan penipuan online dengan modus modifikasi aplikasi memakan 493 korban dengan total kerugian 12 miliar. Yang beranggotakan, perkenalkan, saya Isran Abdawansyah, NIM 12133111055. Saya Wahyuna Mandasiman dengan NIM 121331 1070. Saya Kurnia Sari dengan NIM 121331 1040. Saya Widyantika dengan NIM 121331 1060. Saya Rati Ayunda dengan NIM 121331 1059. Saya Monika Gabra Renggolan, NIM 121331 1051. Saya Sudagia Tika dengan NIM 121331 1066. Barreskrim Polri membekuk pelaku tindak pidana penipuan online berkedok link kiriman paket via pesan singkat dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Pelaku, saudara, meretas ponsel korban dan menguras rekening lewat mobile banking dan juga dompet digital. Saudara, waspadalah terhadap kasus penipuan online berkedok aplikasi yang kerap muncul di pesan singkat ponsel Anda. Barreskrim Polri membekuk tindak pidana penipuan online berkedok link aplikasi dengan kerugian mencapai belasan miliar rupiah. Pemirsa, penipuan online berkedok hadiah uang puluhan juta rupiah dari artis bermodus dan mengirim link ilegal dan polisi di berkedok hadiah uang puluhan juta rupiah dari artis bermodus dan Nagita Slavina. Ditangkap polisi di Seperti yang kita tahu, teknologi merupakan kumpulan sistem, alat, dan proses yang digunakan untuk menciptakan produk atau layanan tertentu. Dalam pengertian yang lebih sederhana, teknologi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengolahan informasi dan penggunaan pengetahuan serta keterampilan teknis untuk mencapai tujuan tertentu. Teknologi terus berkembang seiring berjalannya waktu, mulai dari teknologi yang sederhana seperti pisau batu pada masa prasejarah, hingga teknologi yang sangat canggih seperti kecerdasan buatan dan teknologi nuklir di era modern. Teknologi juga dapat diterapkan dalam berbagai sektor seperti industri, kesehatan, pendidikan, pertanian, transportasi, dan lain sebagainya. Dalam era digital saat ini, teknologi sering dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, seperti internet, smartphone, dan aplikasi. Namun teknologi jauh lebih luas dari itu dan mencakup segala aspek kehidupan modern. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memahami pengertian teknologi secara holistik sehingga dapat memanfaatkan dengan bijak dan tepat guna. Teknologi terus berkembang dari zaman ke zaman. Dalam pengembangannya, ada beberapa oknum yang menyalahgunakannya untuk mendapat keuntungan. Penyalahgunaan teknologi pada saat ini sangatlah beragam dan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Beberapa contoh penyalahgunaan teknologi pada saat ini antara lain: 1. Penyebaran hoaks atau berita palsu melalui media sosial. Hal ini menyebabkan banyak orang terpengaruh dan mempercayai berita palsu tersebut, yang tentu saja dapat memicu kekhawatiran, ketakutan, atau kepanikan yang tidak perlu. Selanjutnya, cyberbullying atau pelecehan dan intimidasi yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital lainnya. Hal ini dapat merugikan mental seseorang dan juga mengganggu kesejahteraan secara umum. Selanjutnya, ada penipuan online, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang dapat merugikan orang secara finansial. Selanjutnya, peretasan atau hacking, di mana para pelaku berusaha untuk atau mencuri data dan informasi yang disimpan di dalam sistem perangkat digital korban. Selanjutnya, penggunaan teknologi untuk kepentingan yang kurang etis seperti memata-matai orang atau perusahaan, mengumpulkan data pribadi tanpa izin, atau bahkan mengembangkan algoritma atau teknologi serupa untuk tujuan kriminal. Seiring dengan perkembangan teknologi di dalam dunia digital, khususnya dalam upaya menjebol password email, akun e-commerce, dan juga layanan dompet online. Nah, terdapat modus penipuan berkedok akun medsos palsu. Ada banyak banget akun medsos palsu yang atas namain perusahaan ternama. Contohnya nih, kayak bank tertentu, termasuk juga dompet online seperti GoPay. Salah satu akun palsu yang bisa kamu temui itu adalah @gopayid,
GoPay Indonesia, dan lain sebagainya. Sementara nih, akun GoPay yang asli ataupun akun medsos perusahaan lain yang resmi itu pasti ada tanda verifikasinya. Kamu perhatiin deh, sering banget akun medsos produk-produk layanan itu jadi sasaran keluhan para pelanggan. Nah, kebiasaan user ini dimanfaatin nih sama penipu yang membuat akun medsos palsu dengan nyatain link formulir laporan keluhan pelanggan. Banyak korban yang sedang mengalami kendala aplikasi itu ngisi formulir tersebut tanpa ngecek lebih lanjut. Ternyata, tanpa sadar, user ini mengisi data pribadi mereka dalam formulir itu, dan akhirnya dijadikan sasaran target kejahatan penipuan online. Karena dalam pengisian tersebut, sering banget nih diminta nomor handphone, nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor KTP, foto, dan lain-lain. Jadi, jangan lupa sebelum kamu nyampein keluhan, nulis nomor handphone dan lain-lain. Pastikan akun itu verified dan sudah dicentani di ID-nya. Nah, masih terkait sama akun medsos palsu, ada juga nih modus yang berbeda di Telegram. Modus penipuan di Telegram itu biasanya ngejanjiin saldo dompet online gratis. Jadi, korban bakal diarahi gitu buat nyebarin link referral bot tersebut sebanyak-banyaknya. Mereka diiming-imingi bahkan dapat transfer saldo dompet online setiap kali ada orang yang ngeklik link tersebut. Ternyata, korban tuh perlu mentransfer jumlah uang dulu ke pemilik bot yang diklaim sebagai fee atau pajak buat penarikan dana saldo GoPay gratis tersebut. Pelaku juga ngirimi gambar bukti bahwa ia sudah mentransfer saldo GoPay gratis, padahal gambar tersebut tentu saja cuma rekayasa. Memang penipuan ini biasanya cuma ngewajibin pembayaran yang gak terlalu besar, tapi justru itu adalah taktik licik mereka supaya lebih banyak korban yang gak berpikir panjang buat transfer sejumlah uang ke para penipu. Selanjutnya, apa sih pengertian penipuan online itu? Penipuan online adalah penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Misalnya dengan mencuri informasi personal yang bisa memicu pencurian identitas. Layanan internet bisa digunakan untuk memperdayai korban atau melakukan transaksi penipuan. Penipuan online bisa terjadi di ruang chat, media sosial, email, atau website. Seperti yang kita ketahui, layanan internet dan website membawa kemudahan di segala aspek, misalnya membayar tagihan, berbelanja, melakukan reservasi online, bahkan melakukan pekerjaan. Selanjutnya, dampak dari penyalahgunaan teknologi sangatlah merugikan dan mengancam keamanan serta kesejahteraan individu maupun masyarakat. Salah satunya yaitu penipuan online. Penipuan online atau sering disebut cyber fraud adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan internet. Penipuan online dilakukan dengan berbagai cara, seperti phishing, hacking, kartu kredit palsu, dan penjualan produk palsu. Salah satu bentuk penipuan online yang sering terjadi adalah phishing. Phishing adalah sebuah teknik penipuan yang dilakukan dengan mengirimkan pesan palsu atau email yang menyerupai surat resmi dari sebuah institusi seperti bank atau perusahaan keamanan. Dalam email tersebut, korban ditipu untuk memberikan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, username, password, dan informasi lainnya. Penipuan online juga sering terjadi melalui situs web palsu atau penjualan produk palsu. Situs web palsu dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat sangat mirip dengan situs web asli. Korban kemudian diminta untuk membeli sesuatu atau mengisi formulir pendaftaran, yang kemudian menjebak mereka untuk memberikan informasi pribadi. Dalam kasus ini, modus penipuan online yang digunakan yaitu modifikasi aplikasi. Sebanyak 13 orang tersangka melakukan peran yang berbeda. Ada yang berperan membuat atau pengembang aplikasi, ada yang berperan mengumpulkan database calon korban penipuan online, terutama nasabah bank. Ada yang berperan social engineering, dan ada yang berperan penguras dan penarik uang. Kasus yang kami angkat yang didapatkan dari sumber YouTube CNN Indonesia. Kasus modus penipuan online yang digunakan yaitu menggunakan modifikasi aplikasi. Sebanyak 13 orang tersangka melakukan peran yang berbeda. Ada yang berperan membuat atau pengembang aplikasi, ada yang berperan mengumpulkan database calon korban penipuan online, terutama nasabah bank. Ada yang berperan social engineering, dan ada yang berperan penguras dan penarik uang. Dalam kasus yang kami angkat,
Total kerugian korban penipuan online menggunakan modifikasi aplikasi mencapai 12 miliar rupiah yang rata-rata korbannya merupakan nasabah bank. Adapun solusi dari penipuan online ini yang pertama, teliti sebelum mengklik. Penipu sering memberi pesan yang memancing rasa penasaran atau yang membuat kesan mendesak supaya korban tidak sempat meneliti isi pesan. Akibatnya, korban seringkali mengklik tautan tanpa pikir panjang. Supaya tidak tertipu, pastikan mengklik tautan dari sumber yang resmi, termasuk nomor telepon atau email yang resmi. Yang kedua, jangan membagikan PIN. Jangan pernah memberikan informasi penting seperti detail akun, kata sandi, nomor PIN, atau on-time password kepada siapapun. Perusahaan resmi tidak akan pernah meminta informasi tersebut kepada penggunanya. Jika mendapat SMS, misalnya yang memberikan pesan bahwa pengguna menjadi pemenang lomba, pastikan menghubungi pusat bantuan atau call center atau media sosial resmi lembaga tersebut. Yang ketiga, bayar dengan metode yang aman. Ketika bertransaksi secara dalam jaringan, terutama lewat website, pastikan situs tersebut aman, yaitu menggunakan protokol HTTPS. Biasanya, situs dengan protokol tersebut ditandai dengan gembok. Jika ingin transfer uang melalui internet banking, cek ulang nama rekening apakah sesuai dengan nama perusahaan yang dituju. Jika ragu, coba verifikasi nomor rekening ke cekrekening.id, basis data yang mengumpulkan nomor rekening. Yang keempat, waspada nomor tidak dikenal. Jangan membalas SMS atau email dari nomor yang tidak dikenal, terutama jika pesan tersebut mencurigakan. Abaikan saja pesan tersebut, akan blokir dan dilaporkan. Apabila seperti WhatsApp, biasanya menggunakan laporan untuk mematikan akun tersebut. Berikut ini adalah fishbone diagram penipuan online. Pastinya banyak penipuan online di lingkungan kita dan banyak sekali memakan korban. Faktor pertama adalah manusia. Banyaknya atau tingginya angka pengangguran sekarang yang membuat manusia tidak bekerja dan ingin mendapatkan uang dengan mudah dengan melakukan penipuan online. Faktor kedua ialah materi. Kebebasan dalam menggunakan jejaring internet sehingga para pengguna terutama masyarakat yang pengangguran dan ingin mendapatkan uang dengan mudah bebas untuk melakukannya. Faktor ketiga adalah metode. Akses media sosial di zaman sekarang memudahkan para penjahat untuk menipu korban dengan bermodalkan mengirim pesan dengan menggunakan kata-kata yang indah dan semenarik mungkin untuk mengikat para korban. Faktor keempat yaitu mesin atau teknologi. Mengapa penipuan ini belum bisa sepenuhnya diatasi? Ya karena belum adanya alat pendukung untuk mendeteksi aplikasi penipuan online. Faktor kelima adalah lingkungan. Sedikitnya lowongan pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dan tentunya keterbatasan pemahaman penggunaan tentang perkembangan iptek terhadap masyarakat sekarang adalah faktor menjadi penipuan online. Faktor terakhir adalah organisasi. Kenapa penipuan online masih ada sampai detik ini? Ya karena penipuan online membuat suatu kumpulan manusia untuk menghasilkan uang bersama-sama dengan mudah dan banyaknya komunitas yang membuat aplikasi penipuan online semakin banyak. Hal-hal yang bersesuaian dengan ilmu teknologi diantaranya dapat mempercepat pekerjaan. Setiap teknologi yang diluncurkan tentunya diharapkan mampu mempermudah manusia. Kemudahan ini tentunya diharapkan agar berlaku di setiap sektor kehidupan manusia. Oleh sebab itu, hampir setiap orang memilih untuk menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tugasnya. Tak hanya itu saja, tetapi apa yang dikerjakan bisa diselesaikan dengan akurat dan tepat. Kemudian dapat mempermudah tatap muka. Mungkin saja Anda saat ini sedang membutuhkan sarana untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain sekalipun berada di posisi yang berbeda. Bahkan, bisa saja Anda berada di lokasi yang sangat jauh dengan seseorang, tetapi Anda tak perlu khawatir lagi karena Anda akan tetap bisa melakukan kontak dan komunikasi walaupun harus menggunakan bantuan dari adanya teknologi. Kemudian dapat mempermudah administrasi. Kini, segala sesuatunya tentu bisa berjalan dengan lebih mudah. Bahkan dalam hal administrasi, untuk segala bidang bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Melakukan administrasi untuk hal apapun sekarang bisa jadi lebih mudah. Selain itu, waktu yang dilakukan untuk melakukan proses administrasi cenderung lebih singkat karena adanya teknologi yang canggih. Yang terakhir, dapat mempercepat transaksi. Proses transaksi mungkin selama ini dilakukan dengan sistem konvensional. Tentu saja sistem ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan melelahkan. Namun, dengan adanya teknologi, maka sekarang Anda bisa melakukan suatu proses transaksi dengan lebih cepat.
Jadi, kini menjelaskan suatu proses transaksi bisa dilakukan dengan lebih mudah dan tentunya juga lebih cepat dan praktis. Selanjutnya, peranan Pancasila terhadap IPTEK. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, peran sila-sila dalam Pancasila merupakan sistem etika dalam pembangunan IPTEK, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang telah ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga tentang tujuan dan akibatnya, apakah itu merugikan manusia dan lingkungannya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan IPTEK harus berpijak pada hakikatnya untuk tujuan kesejahteraan umat manusia. IPTEK harus bergerak dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia makhluk yang sombong dan angkuh yang dihasilkan dari kesejahteraan umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia yang memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa nasionalisme bangsa Indonesia disebabkan oleh sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Persatuan dan kesatuan bangsa, persaudaraan dan persahabatan antara berbagai daerah. Kawasan dapat terrealisasi dan terpelihara karena tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, IPTEK harus dapat berkembang untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan hal ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam hubungan masyarakat Indonesia dengan masyarakat internasional. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melatar belakangi perkembangan demokrasi IPTEK artinya setiap ilmuwan harus memiliki kesabaran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, setiap ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menghargai dan menghormati kebangsaan orang lain dan bersikap terbuka, yaitu terbuka terhadap kritik, revisi, dan perbandingan dengan hasil teori lain. Yang kelima dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan terhadap diri sendiri, manusia dan Tuhannya, manusia dan manusia lain, manusia dan rakyat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta manusia dan lingkungan alamnya. Selanjutnya, peran Pancasila terhadap kasus penipuan online. Pancasila adalah ideologi negara yang berfungsi sebagai sistem etika di Indonesia yang merupakan pedoman moral yang dapat diterapkan oleh pengusaha dalam bidang kehidupan tertentu. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etika bisnis dinilai penting karena nilai-nilai Pancasila menjadi latar belakang seluruh kehidupan kita. Termasuk dalam kegiatan bisnis, negara dan lembaga swadaya masyarakat bertanggung jawab menyebarkan nilai-nilai Pancasila agar dapat diterapkan dalam kehidupan bisnis. Peran Pancasila lainnya sangat penting untuk mencegah krisis kemanusiaan dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil bagi semua orang untuk menghormati hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang digariskan dalam tatanan kedua melindungi hak-hak mereka yang dirugikan oleh praktik tersebut. Investasi ilegal seperti dalam kasus Binomo, jika dipantau menurut Undang-Undang penipuan online yang tidak dapat dipertimbangkan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana ITE. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi pada dunia nyata, namun bisa juga terjadi pada dunia digital, seperti yang kasus yang kami angkat mengenai kejahatan penipuan online ini, yang dimana dalam era digital saat ini masih banyak oknum yang menyalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan. Kasus penipuan online ini sering terjadi melalui situs web palsu atau penjualan produk palsu. Kejahatan penipuan online ini dilakukan dengan modus modifikasi aplikasi yang dimana memakan 493 korban dengan total kerugian yang dalam mencapai 12 miliar rupiah. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etika bisnis dinilai penting karena nilai-nilai Pancasila menjadi latar belakang seluruh kehidupan kita. Sekian atas pemaparan kasus dalam video ini. Semoga video yang kami buat bermanfaat bagi penonton. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.